Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklas Budi Kusuma. Saya mahasiswa kelas S1 Transfer Amikom Surakarta. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah kecerdasan buatan tentang machine learning. Dengan review jurnal ilmiah yang membahas kecerdasan buatan machine learning. Ya, dengan judul Mengenal Machine Learning dengan teknik supervised dan unsupervised learning menggunakan Python pada pengelompokan spesies bunga iris atau Iris tectorum. Baiklah, langsung saja saya jelaskan. Machine learning merupakan sistem yang mampu belajar sendiri untuk memutuskan sesuatu tanpa harus berulang kali diprogram oleh manusia. Sehingga komputer menjadi semakin cerdas belajar dari pengalaman data yang dimiliki. Berdasarkan teknik pembelajarannya, dapat dibedakan supervised learning menggunakan dataset atau data training yang sudah berlabel. Sedangkan unsupervised learning menarik kesimpulan berdasarkan dataset. Input berupa dataset digunakan pembelajaran mesin untuk menghasilkan analisis yang benar. Permasalahan yang akan diselesaikan bunga iris, Iris tectorum, yang memiliki bunga bermacam-macam warna dan memiliki sepal dan petal yang menunjukkan spesies bunga. Dibutuhkan metode yang tepat untuk mengelompokkan bunga-bunga tersebut ke dalam spesiesnya, Iris setosa, Iris versicolor, atau Iris virginica. Penyelesaian digunakan Python yang menyediakan algoritma dan library yang digunakan membuat machine learning. Penyelesaian dengan teknik supervised learning dipilih algoritma KNN classifier. Dan teknik unsupervised learning dipilih algoritma DBSCAN clustering. Hasil yang diperoleh Python menyediakan library yang lengkap NumPy, Pandas, Matplotlib, Sklearn untuk membuat pemrograman machine learning dengan algoritma KNN memanggil from Sklearn, import, neighbor termasuk teknik supervised, maupun DBSCAN memanggil from Sklearn, cluster import DBSCAN termasuk teknik unsupervised learning. Kemampuan Python memberikan hasil output sesuai input dalam dataset menghasilkan keputusan berupa klasifikasi maupun klasterisasi. Pada gambar 1, memahami permasalahan yang akan diselesaikan, memilih metode yang akan digunakan, tahap mempersiapkan data, tahap implementasi. Mengenal machine learning gunakan Python. Pada penelitian ini, dengan teknik supervised learning, dipilih algoritma K-Nearest Neighbor atau KNN, yang biasanya untuk menyelesaikan masalah klasifikan, sedangkan unsupervised learning dipilih algoritma Density-Based Spatial Clustering of Application with Noise, DBSCAN, yang biasanya untuk menyelesaikan masalah klasterisasi. Algoritma KNN merupakan salah satu dari teknik supervised learning. KNN akan menghitung kedekatan antara kasus lama, data training, dengan kasus baru, data testing. Langkah-langkah dari algoritma KNN adalah menentukan parameter K. Sebagai nearest neighbor, banyaknya tetangga terdekat. B. Menghitung kuadrat
jarak antara data baru dengan data training menggunakan Euclidean. C. Mengurutkan tetangga terdekat yang mempunyai jarak minimum. D. Mengklasifikasikan tetangga terdekat sesuai nilai K. E. Menentukan hasil klasifikasi berdasarkan label mayoritas. Algoritma DBSC-AN merupakan salah satu dari teknik unsupervised learning. Proses pengelompokan DBSC-AN berdasarkan kepadatan density data. Dataset yang digunakan dalam penelitian diambil dari repository Republic. Dataset oleh UCI Repository. Alamatnya http://archive.ecs.uci.edu ML Index PHP. Dataset bunga iris dikumpulkan oleh ahli botani Anderson berisi sampel acak bunga milik 3 spesies bunga iris yaitu Setosa, versicolor, dan virginica. Bunga iris, Iris tectorum, salah satu bunga hias yang populer dan berasal dari Jepang. Masing-masing memiliki spesies bunga iris, memiliki panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, dan lebar petal. Dicatat. Sepal dan petal adalah bagian dari perhiasan bunga iris. Sepal disebut juga daun kelopak, merupakan daun perhiasan bunga yang paling pangkal, berkelompok membentuk kelopak bunga, atau calyx. Dataset bunga iris sebagaimana pada tabel 2. Tabel 2, di sini terdapat sepal, petal, kemudian ada nanti kelasnya di sini. Ada hasilnya, datasetnya. Ada iris setosa, iris color, iris virginica. Pada gambar 2, dijelaskan persiapan dataset, memanggil library, memanggil dataset, mengaktifkan algoritma dan fitting data, visualisasi hasil. Gambar 2 merupakan langkah implementasi pada Python. Untuk memulai pemrograman, diaktifkan terlebih dahulu Jupyter Notebook, sehingga akan tampil halaman utama Jupyter Notebook untuk memulai pemrograman sebagaimana pada tabel 3. Untuk memulai pembuatan machine learning dengan teknik supervised learning menggunakan algoritma KNN, diperlukan mengimport library dataset, dan algoritma Neighbors pada KNN perlu ditentukan jurnal K. Dalam sort tersebut, jumlah K ditentukan dengan mengisikan nilai N Neighbor yaitu 15 dengan jarak 0,2. Selanjutnya, dilakukan klasifikasi dengan mengaktifkan short neighbor. Neighbor classification akan diperoleh klasifikasi berdasarkan label mayoritas, berdasarkan hasil prediksi terhadap data yang telah dikonversi ke dalam array source, KNN predict, NPCXXReferral, YYReferral, NPCXXReferral, YYReferral, yang mana NP merupakan NumPy, library pada Python guna perhitungan saintifik dan matematik. Hasil klasifikasi classification yang diperoleh ditampilkan ke bentuk grafik menggunakan library matplotlib. Dikelompokkan berdasarkan dataset sepal dan petal bunga iris yang terdiri dari 3 kelas. Node menunjukkan dataset yaitu node warna biru merupakan iris sentosa, node warna merah merupakan iris versicolor, dan node warna coklat merupakan iris virginica. Teknik unsupervised learning menggunakan DBSC-AN, pemrograman menggunakan Python dengan menggunakan nama file dan dataset yang sama dapat dilanjutkan dengan insert cell baru. Selanjutnya, memanggil library-library yang diperlukan dalam pembuatan program. A.
Pandas merupakan library yang digunakan untuk membaca berbagai format data seperti file, .txt, .csv, atau lainnya. B. Matplotlib merupakan library yang digunakan untuk membuat grafik, plot, visualisasi hasil. C. sklearn merupakan library yang untuk berbagai metode dan algoritma yang digunakan untuk membuat machine learning. Dalam hal ini, memanggil library DBS-CIN untuk mengaktifkan algoritma yang akan digunakan. D. Principal Component Analysis PCA untuk memvisualisasikan variabel dalam dataset ke dalam grafik 2 dimensi. Search Python untuk pembuatan program sebagaimana pada tabel 5. Tabel 5. Search Code tahap implementasi Python menggunakan DBS-CIN. Search Code. Import pandas SPD merupakan memanggil hasil library, dan search code memanggil dataset, search code memanggil mengaktifkan algoritma, dan fitting data, search code visualisasi hasil. Unsupervised learning klasterisasi bunga iris dengan DBS-CIN. Untuk memulai pembuatan machine learning dengan teknik unsupervised learning menggunakan algoritma DBS-CIN, diperlukan mengimport library dataset. Algoritma DBS-CIN juga PCA n komponen sama dengan 2. Dalam hal ini, tingkat kerapatan density diperoleh dari dataset bunga iris yang memiliki atribut sepal, like, sepal weight, petal length, dan petal weight. Selanjutnya, dilakukan dekomposisi dari atribut variabel. Dengan mengaktifkan search PCA transform iris data, akan diperoleh hasil klasterisasi dan divisualisasikan dalam grafik. Hasil klasterisasi, cluster, ditampilkan menggunakan library Matplotlib, dikelompokkan berdasarkan dataset sepal dan petal bunga iris yang terdiri dari 3 cluster. Node menunjukkan dataset diperoleh cluster 1, yaitu node warna biru, merupakan cluster memiliki kepadatan dan data sepal length antara -1, -4, sampai -2. Cluster 2 node warna cyan merupakan cluster memiliki kepadatan dan data sepal length antara 0 sampai 3, dan cluster noise node warna merah merupakan cluster dengan datanya tidak berada pada tingkat kepadatan density. Import pandas dan sebagainya. Unsupervised learning klasterisasi bunga iris dengan DBS-CIN. Berikut source code dan hasil visualisasi klasterisasi bunga iris. Unsupervised learning klasterisasi bunga iris dengan DBS-CIN. Terlihat jelas cluster 1, cluster 2-nya, dan noise-nya. Kesimpulan, Python memiliki source code yang sederhana, memudahkan pengembangan aplikasi mulai dari tahap coding, testing, perbaikan jika ada kesalahan. Machine learning menggunakan Python pada penelitian ini dengan teknik supervised learning dipilih algoritma K-nearest neighbor atau KNN, sedangkan teknik unsupervised learning dipilih algoritma density based spatial clustering of application with noise atau DBS-CIN. Public dataset yang digunakan diperoleh dari UCI repository berisi sampel acak bunga memiliki 3 spesies bunga iris, yaitu Setosa, Versicolor, dan Virginica. Python dengan interface menggunakan Jupyter Notebook menyediakan berbagai teknik baik supervised maupun unsupervised learning, dan menyediakan berbagai library NumPy, Pandas, Matplotlib, sklearn, dan menyediakan dukungan berbagai algoritma seperti KNN diaktifkan melalui from sklearn import neighbor, DBS-CIN diaktifkan melalui from sklearn cluster import DBS-CIN. Kemampuan Python memberikan hasil output sesuai input dalam dataset. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.